Kalau kemarin Pak Jokowi kuncinya ada infrastruktur. Ke depan Terawangan 2. Jadi paparannya adalah akan ada masalah besar nih, gap antara pendatang dan orang asli. Ini butuh strategi nih. Kalau nggak bener strateginya, nanti akan terjadi kegagalan ibu kota. Benarkah Pak Prabowo nanti akan tegak lurus? Kalau itu oke. Bukan beberapa ya, dari waktu awal mungkin pengambilan take video kita tuh kan selalu bicara tentang keseriusan, tapi nggak ada yang menyinggung-nyinggung panggung politik. Nggak ada salah juga kita kan ngomong-ngomong dikit-dikit nyerempet ke politik lah ya. Jadi gini, kita sudah 10 tahun dalam kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, menurut lu sendiri dari gejolak kepemimpinan, artinya apa namanya, selama kepemimpinan beliau Pak Jokowi, apa kesan yang mendalam atau mungkin juga ada hal yang ingin lu bagi atau yang ingin lu kritisi mengenai kepemimpinan Pak Jokowi, kepemimpinan presiden yang lama lah. sangat Gimana? kebetulan sih lingkaran gue ini kan lingkaran kritis. Gue nggak bisa nyebut nama, tapi lingkaran gue punya dua lingkaran dalam, lingkaran luar, yang memang mereka sangat kritis terhadap Pak Jokowi, cuman saling voice. Jadi bisa dikatakan di beberapa tempat di kampus, misalnya, kita tidak perlu menyebut nama kampus. Di beberapa kampus ada banyak sekali kritik-kritik yang pedas tapi sunyi, hanya bisa didengar bagi bisik-bisik kantin, bisik-bisik di Berupa apa itu? kritik-kritik lah. Nggak, maksudnya topiknya lah. Topik yang dikritisi oleh mereka itu kira-kira berupa apa? Pertama, karakteristik kepemimpinan. Suka atau tidak itu kan sangat relatif. Ya. Tapi kalau orang sudah tidak suka, mungkin jadi tidak suka. Orang kalau udah suka, ya lanjut terus. Iya sih, artinya kalau memang udah nggak suka, apapun perbuatan baik yang dilakukannya tetap juga nggak suka kan. Sebaliknya kalau memang suka, walaupun itu buruk mungkin kelihatannya, tapi dia tetap suka. Ya karena gue bolak-balik ngojek lah, main lah ke kampus gitu. Ada banyak kritik-kritik yang mencermati pola kepemimpinan. Yang kedua adalah konsistensinya. Kalau kebijakan negara tidak konsisten. Tapi secara pribadi ya, kalau buat pribadi ya, kebebasan berpendapat itu kita malah lebih terbuka, lebih luas. Nah itu juga dikritisi. Di luar terlihat itu, tetapi apa yang dirasa di dalam, menurut sebagian orang tidak. Jadi di eranya misalnya kita bandingkan ya, bahwa misalnya di era Pak SBY tidak reaktif, tapi di era 10 tahun ini mendekati polanya Orde Baru. Ada unsur apa ya? Ada unsur bukan pemaksaan itu kata yang nggak tepat. Ada reaksi-reaksi spontan dan reaksi-reaksi yang terstruktur untuk memahami penolakan-penolakan. Tapi kan kalau kita lihat di medsos sendiri kan begini ya, selama itu tidak menyinggung soalan pribadi, kan gitu kan? Selama itu hanya menyinggung tentang soalan pemerintahan, soalan cara kepemimpinan beliau, gue lihat kayaknya sih nggak ada gap, nggak ada itu dibebaskan kok. Kalau dilihat sepemandangan gua dalam derajat kebebasan ya, kalau derajat kebebasan, kebetulan waktu Pak SBY
jadi presiden 2 periode kan juga. Pada saat etapa ketika Pak SBY rivalnya adalah Mega kan, pertama. Nah kebetulan gue ada di sebuah tim gitu, yang cukup apa ya, cukup dekat, nggak dekat tuh salah, cukup Ini tim pemenangan ya? Atau bukan simpatisan aja. Oh, simpatisan waktu itu melihat bahwa ada peluang Indonesia kan lebih baik karena nggak ada pilihan lain waktu itu. ya. Nah, kelompok lapisan ini nih ikut terus mengikuti perubahan-perubahan pada saat transisi ke Pak Jokowi. Mulai diperhatikan ketika jadi wali kota Solo. Tidak usah menyebut nama, tapi gue cukup dekat dengan seseorang yang memahami ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo. Mungkin kalau ada sahabat kita yang menonton video ini, kebetulan nanti akan gue share kepada beliau ya. Mungkin beliau akan gimananya Ya. gitu. Yang jelas kita sering ngobrol-ngobrol soal ini di daerah Lebak Bulus. Atau di daerah Fatmawati. Ini jadi clue ya, jadi cue. Ya. Buat orang-orang yang ini gitu. Kalau gue tidak keliru, ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo itu kayaknya yang support itu PKS. Tolong di Kalau salah tolong dibenerin gitu ya. Kalau tidak salah, yang mensupport itu adalah, kalau kita dalam dunia itu nyebutnya kanan dalam, bukan kiri dalam. Dalam. Perbedaannya apa tuh kanan? Kanan dalam kan kelompok fundamentalis Islam. Oke, kiri dalam? Kiri dalam kelompok sosialis fundamental. Oke. Kanan luar Islam liberal. Kiri luar sosialis demokrat. Nah, gue berada pada sisi ban kiri luar. Ban kiri luar yang dipekerjakan oleh sisi kanan dalam. Dunia politik gitu. Kayak ban motor. Ya, ngerti. Jadi di yang kanan ingin mendapatkan simpati yang kiri. Tentu ada tim yang bekerja untuk meraih suara yang kiri. Ini masih tarik ulur nih, belum terjadi. Politik kan selalu gitu, negosiatif. Ya, artinya maksudnya belum pemilihan nih ya. Loh, baru menuju pemilihan. Tuh. Nah, oke, lanjut. Yang kiri ingin mengambil simpati yang kanan. Ya. Kebetulan gue memahami betul bagaimana cara berpikir kanan dalam. Gue termasuk sedikit orang yang paham bagaimana kanan dalam pola paradigmanya gitu. Dan kanan dalam memiliki kepentingan untuk memenangkan suara di kiri luar. Kalau kiri dalam nggak mungkin kan? Oke. Kiri luar masih bisa ngambil serpian-serpiannya. Tugas beratnya adalah yang bagian kanan dalam untuk mengambil suara yang kiri dalam. Tugas berat tim yang lain yang kiri dalam mengambil suara yang kanan dalam. Ini negosiasi politik gitu. Buat orang yang terlibat politik kan ngerti. Akan paham tuh situasi-situasi kanan dalam kiri dalam. Nah, ketika Pak Jokowi jadi wali kota Solo itu hawanya itu kalau gua rasa itu bukan kiri tapi kanan. Menganan, setirnya nganan. Nah, ketika begitu cepatnya menjadi gubernur DKI dan terjadi kebetulan juga alumni gua, Pak Basuki Cahayapurnama itu kan geologi 86, alumni yang sama dengan gua, kita akan yang sama. Dan asal mula Pak Basuki Cahayapurnama kalau tidak salah belum mencalonkan menjadi gubernur Babel, Bangka Belitung. Tuh, kalau tidak keliru yang mengusung Golkar. Bayangin tuh. Di kanan dalam apa kiri dalam? Kiri dalam.
Ya kan? Satu partai ini bisa bermain kanan dalam dan kiri dalam. Kekuatan partai ini kita sebut partai ini memiliki kekuatan dia bisa bermain di dua kaki, kanan dalam dan kiri. Khusus partai ini. Nah, partai satu lagi yang benderanya biru itu kehilangan arah. Mau main di mana? Dia main di tengah, sudah ada pemain di gelandang tengah. Di center player. Tidak ada tempat. Dan waktu itu partai ini digoncang oleh kasus korupsi yang berkelanjutan. Ya. Diguncang betul tuh. Ya. Menteri-menterinya, tokoh-tokohnya itu secara beruntun diberadal oleh kasus korupsi. Sehingga faktor tengah ini sepertinya menjadi sangat penentu. Ghost player yang tidak terlihat. Ghost Pemain hantu. Yang tidak benar-benar dilihat. Yang kita tidak tahu dalam politik, gue boleh kalah, tapi kompensasinya apa dong? Kan gitu politik. Gue boleh menang, kalau lo menang, lo kasih gue apa? Kan gitu. Gak ada yang gratis di politik. Tetap dagang. Tetap ada unsur transaksional. Nah, ketika di DKI terjadi perubahan konstelasi politik yang sangat agresif, kebingungan, ban kanan dalam jadi ban kiri luar jadi kanan sebaliknya dalam, yang tengah juga off balance. Nah, itu terjadi ketika momentum Jakarta banjir. Jakarta banjir itu memunculkan satu fenomena yang disebut democratical chaos, power chaos. Jadi dunia politik itu betul-betul ada kebanjiran aspirasi sehingga orientasi politiknya luber-luber tuh. Iya. Dan yang menjadi titik puncak, the fulcrum politik adalah detik-detik terakhir ketika pencalonan presiden dari petunjuk seorang tokoh nasional yang sering menyebut beliau sebagai petugas partai. Oke. Di jam-jam terakhir. Ini setelah beliau jadi gubernur nih ya? Ya, waktu mencalonkan pilpres di jam-jam terakhir, di detik-detik terakhir calon presiden, perhitungan politik menjadi sangat tidak benar. Dan di Tengku Umar itu terjadi bisik-bisik tetangga, tiba-tiba dangdut. Mengenai apa? Muncullah menjadi capres. Tadinya bukan itu. Jadi artinya berarti untuk capres sendiri sebetulnya bukan kemauan beliau, tapi karena dicalonkan oleh partai. Ada satu tokoh politik, kebetulan gue tanya Romo di KIPI, beliau menjawab bahwa wes kewayon, artinya sudah wahyunya. Gue tanya, secara spiritual wahyunya apa, Romo? Ki apa? Krisno Guga, Gagak Rimang, apa Wahyu Cakraningrat? Dia bilang, ketok. Ini Wahyu Cakraningrat. Jadi ada semburat cahaya tertentu yang dilihat di Tengku Umar. Secara spiritual ya. Ya, oke. Jadi ada juga yang ingin gua bicarakan ya terus. Secara spiritual ya. Gitu. Nah, malam itu kita begadang tuh di Ragunan. Karena kita harus bolak-balik. Tukang surat kerjanya bolak-balik memantau situasi. Iya. Kita hanya punya tugas mereport, melaporkan perkembangan dan kebetulan gue juga banyak teman wartawan. Melalui telinga wartawan kita berusaha untuk menentukan apa yang terjadi di dalam. Sebetulnya kepentingan buat kita sih gak ada karena kita kan tukang jahit. Kita kepo doang, digaji untuk kepo. Dibayar untuk menjadi tim kepo dan mengumpulkan informasi untuk kepentingan yang kita nggak tahu. Ya. Tugas tim ini dulu begitu. Ya
duitnya nggak seberapa sih, untuk beli jajan aja nggak cukup sebetulnya. Tapi gue punya, tadi yang gue bicarakan tadi, punya keyakinan begini, bahwa setiap presiden itu memang terpilih di zamannya, Di eranya di eranya. Artinya betul, memang pada waktu era itu memang tidak eh, ada pilihan, tidak ada, misalkan ya di zaman Orde Baru, nggak ada ya pilihan. memang karakter Soeharto lah yang memang cocok untuk kondisi pada waktu itu, Nah, misalkan begitu. sama juga. Gue tanya kan sama beliau, Romo contohnya Wahyu Gagak Timangga, Nun Sewu, mohon maaf, dengan segala hormat, ketika Orde Baru runtuh, orang membayangkan adalah siapa yang jadi presiden. Oke. Titik lah yang sudah waktu itu sudah sangat santer bahwa beliau akan jadi presiden. Tapi yang jadi presiden Pak Habibie. Ya kalau konstitusi kan begitu, memang wakilnya yang akhirnya naik, kan begitu menurut konstitusi. Tapi kan kondisinya waktu itu tidak konstitusional. Pak Harto mengundurkan diri sebelum MPR menyatakan beliau diberhentikan atau mandatnya ditarik. Satu pihak kan, Oh, tidak konstitusional loh. Kecuali ada pidato penyerahan jabatan di gedung MPR. nah itu kan Karena penyerahan jabatan itu bukan berarti ya. mengundurkan diri. Oh, berbeda lagi dengan penyerahan. Beda. Itu masih status quo waktu itu. Mengundurkan diri dari jabatan presiden dengan pengertian dia masih presiden, tapi jabatannya dia mundur dari jabatannya. Tapi in officio beliau masih jadi presiden. Oh, begitu. Dan kemudian Pak Habibie lah yang naik. Ya, di situ Pak Habibie menulis buku. Kalau pemirsa teliti, buku apa yang beliau tulis itu sangat berhubungan dengan seorang tokoh nasional yang waktu itu berkelindan pada situasi jatuhnya pasca detik-detik Orde Baru jatuh. Oke, kita kembali ke zaman ketika kemudian Pak Jokowi mencalonkan diri, atau tepatnya dicalonkan ya, untuk menjadi balon presiden, capres ya. Dari mulai beliau itu wali kota Solo sampai kemudian gubernur DKI sampai kemudian mencalonkan diri dari presiden, itu kan jaraknya sangat singkat. Dekat sekali. Hanya sekitar kalau nggak salah nggak nyampe 5 tahun, hanya 4 tahun. Betul. Kan Ya, hanya 4 tahun itu. ada percepatan yang luar biasa. Ada percepatan yang luar biasa. Yang dipertanyakan percepatan ini alam. Nah, itu yang ingin gue tanyakan. Apakah percepatan ini alamiah? Atau mungkin ada semacam semacam dongkrak mungkin untuk ada sesuatu yang... Jawabannya adalah kalau Pak Jokowi tidak mencalonkan presiden, siapa yang jadi presiden? Ini kan pertanyaan kita. Oke, yang bukan orang politik. kita simulasi, kita bicara spiritual tapi agak politik. Ya. Jika dua calon ini Pak Jokowi tidak mencalonkan presiden, siapa yang akan menjadi calon presiden yang menggantikan Pak Jokowi? Itu waktu itu Pak SBY sudah 10 tahun ya? Nggak boleh, ada 2 periode. Artinya kalau Pak Prabowo lawannya adalah Pak Jokowi. Jika Pak Jokowi tidak mencalonkan diri, siapa yang menggantikan Pak Jokowi waktu itu? Kita bersimulasi. Ya Pak Prabowo dong. Harus 2 kan capres. Nggak boleh 1, nggak boleh calon tunggal. Blank gua. Nah, ada capres yang tidak terbaca oleh publik. Menurut lu? Gue nggak bisa ngomong, berat banget mau ngomong itu. Tapi somehow gue tahu lah, bisik-bisik tetangganya itu. Ada seorang tokoh nasional yang cukup kuat. Kalau Pak Jokowi waktu itu menolak untuk jadi capres, maka beliau lah akan naik menjadi kompetitornya Pak Prabowo. Tapi di lawannya beliau menerima. Ya. Dan mau mengajukan diri. Ya. Dengan catatan, mungkin begitu kali kan, perjanjian politiknya mungkin tidak, dengan catatan beliau dipasangkan dengan Pak Ahok. Enggak ke sana. Enggak ke sana waktu itu. Belum ke sana. Belum mengarah ke cawapres. Oh. Cawapresnya itu kan gubernur ya. Iya. Untuk capres kan Pak Jokowi, cawapresnya bukan Pak Ahok. Ya. Pak Ahok. Siapa? Pak yang orang Sulawesi, Pak siapa? Sukala. Yusuf Kala. Yusuf Kala dari mana nih?
Yusuf Kala kan, Bapak Yusuf Kala itu sangat Golkar. Golkar Nah, ya. gue bilang kan, roda tengah ini penting. Roda tengah itu pada saat itu bermain di sisi kiri dalam. Kanan dalam kehilangan power. Off balance nih. Kecuali jika partai-partai Islam akan mengajukan capres yang betul-betul akan mengusung fundamentalis Islam. Jika, tapi itu terbaca oleh beberapa politisi dan mungkin terbaca oleh banyak para kalkulator politik jaga stabilisasi nasional. Berbahaya nih situasinya. Karena situasinya tidak jauh berbeda pada era reformasi. Reformasi itu nyaris jika terjadi hal yang diinginkan, maka kita akan menjadi negara yang dalam tanda petik mendekati kanan dalam. Jadi Oke. Paham, gua ngerti. Nah, ngerti kan? Arah negara akan bisa. Ya, permasalahannya gua ngerti, apa kawan-kawan di sana ngerti? Pasti ngerti. Dan negara kan ngarah ke negara ke kanan dalam yang tadi kita bicarakan di awal ya. Kanan dalam tuh arahnya gimana ya? Ya, kita bicarakan di awal. Ya, kanan dalam ini negara yang orientasinya begitu berpihak pada pihak yang fundamentalis. Nah, kanan dalam. Melihat situasi seperti itu, semua orang bersepakat secara konsensus nasional yang diam-diam berbahaya. Negara di tengah. Tidak ada pilihan kalau negara di tengah, harus ini. Oke. Nah, dulu yang mendukung Pak Prabowo pada saat pemilihan presiden, waktu yang adalah kanan dalam. Tapi yang mendukung Pak Prabowo menjadi presiden hari ini, itu kiri luar dan kiri dalam. Oke. Dan kita kembali satu lagi. Bisik-bisik yang paling nikmat itu ada satu orang yang sekarang ada di kiri dalam. Pak ABW itu kan sekarang kiri dalam. Oh. Apakah tertutup kemungkinan waktu itu? Mungkinkah beliau jadi capres? Pada waktu itu ya? Bisa jadi juga sih. Sangat bisa jadi. Bisa jadi juga. Kalau beradu antara bapak ini dengan bapak itu, siapa yang berkalkulasi? Persis seperti kemenangan Gubernur DKI. Ya bapak ini. Kalkulator politiknya gitu. Oke, supaya tidak terlalu melebar, kita kembali lagi ke eranya Pak Jokowi ya. Ya, setelah 10 tahun beliau memimpin negara kita, itu dong kita akui juga, walaupun begitu banyak yang menghujat dan tidak suka ataupun juga tidak setuju dengan berbagai macam polemiknya tentang ijazah lah misalkan. Itu cukup kosmetik. Itu cuma katakanlah demikian, tapi kan tetap itu menjadi problema yang menggoyang kepemimpinan kan, walaupun tetap dia masih tegar. Oke lah. Nah, gua secara pribadi merasakan begitu banyak kemajuan di era kepemimpinan beliau yang oke lah, kita sama-sama hidup di zaman dan besar di zaman, kan kita kuliah juga di zamannya kita kuliah di zamannya Orde Baru dan kita selesai juga zamannya Orde Baru kan? Walaupun sebetulnya yang ikut ribut-ribut itu juga adik-adian kita sebetulnya. Adik-adian artinya di bawah angkatan kita kan, itu yang ya, ada sebagian yang mungkin itulah angkatan kita. Oke, kita kembali ke Pak Jokowi tadi. Menurut lu secara pribadi nih, dari pandangan spiritual lu, apa kira-kira yang bisa lu isi ataupun mungkin lu sepakat dan beliau? Banyak yang dulu mensitir itu mengambil analogi anekdot Petruk jadi raja. Ya. Dan itu terjadi. Oke. Dalam mitologi wayang yang menurunkan Petruk siapa? Ketika Petruk menggunakan mahkota raja, Petruk sangat sakti. Aku nggak hafal tuh kalau semua Pandawa tidak bisa mengalahkan Petruk karena Petruk kan dewa Ngajawanta. Ya, tidak satupun ksatria yang bisa mengalahkan Petruk karena Petruk memakai Sulanjana itu, memakai mahkota itu.
satu-satunya cara untuk membuat Petruk liret itu Bagong mainin gendang. Tang dung tang. Nah karena gendangnya enak didengar, Petruknya joget. Joget. Nah itu Oh, dicopot tamat kotanya. Nah di situ Petruk baru kembali menjadi Petruk, menjadi punakawan, pamomong rakyat. Nah ini adalah kisah mitologi yang bisa dianalogikan pada akhir kepemimpinan ini siapa yang main? ya. Malah menjadi pertanyaan yang main gendang itu siapa kan? Yang Kan nabuh pertanyaannya gendangnya Bagong siapa? Yang ya, Nabuh gendangnya Bagong ini kanan dalam apa kiri dalam? kalau menurut gua kiri dalam. Tidak juga. Tidak Menurut juga. lu kanan dalam. Bisa jadi ya. Tapi namanya politik bisa tiba-tiba hujan di tengah hari bolong atau tiba-tiba ada matahari tengah hujan gitu. Politik gitu. Iya. Secara spiritual kan ada yang main gendang. Petruk melepaskan mahkotanya, Suket Sulanjana dicopot, dan Petruk menjadi punakawan lagi. Maka kekuasaan itu kembali kepada konstelasi kekuasaan. Tapi tokoh yang akan menjadi pemegang peran penting di dalam kepemimpinan berikut adalah bukan yang kita akan perkirakan. Apakah Bapak Kesang akan dominan? Nah, itu jadi pertanyaan gua juga. Soalnya kan begini. Pak Prabowo sendiri dalam satu pidatonya pernah ngomong kan, saya akan tegak lurus bersama Pak Jokowi kan. Dia pernah ngomong begitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga yang lu sebutkan tadi. Ya, apakah Kesang akan otonom sebagai seorang Pak Kesang? Atau Bapak Kesang adalah saya akan berdiri di samping Pak Jokowi tadi. Tangkap kan? Ngerti? Apakah dia perwakilan dari sebuah status quo atau kita bisa mengharapkan Pak Kesang betul-betul otonom dengan diri? Berarti kita ngobrol di Ya nggak apa-apa sekali orang spiritual ngomongin tentang politik ya kan. gitu. Tapi bukan berarti juga orang spiritual itu kan bukan berarti juga buta politik kan. Sebetulnya orang spiritual bisa malah melek politik. Malah melek politik. Tapi kita orang spiritual adalah the silence majority. Ya, termasuk the silence majority. Karena buat orang spiritual politik itu too harsh, terlalu keras dan terlalu kasar untuk kita rasuk. Ya, secara pribadi juga gua nggak begitu suka dengan politik praktis. Ya. Dan tidak akan pernah mau masuk ke arah situ. Tapi pandangan-pandangan spiritualis yang peka, kepekaan para Ya spiritualis. artinya bukan juga berarti gua tidak peka. Ya, gitu semua lah. spiritualis pasti peka. Karena cara membaca politiknya tidak hanya memfaktorkan pada statistik dan logika. Para spiritualis menggunakan naluri dan insting. Oke. Kalau menurut lu sendiri, secara pribadi lagi, menurut pandangan, benarkah Pak Prabowo nanti akan begitu tegak lurus? Kalau itu ya. Kalau Pak Jokowi ini selama kepemimpinan beliau, terutama di 5 tahun kedua terakhir, itu lebih memfokuskan kepada apa disebutnya itu kayak pembangunan tol apa disebutnya? Infrastruktur, ya kan? Nah, bagaimana dengan kepemimpinan Pak Prabowo nantinya? Ya, menurut lu? kalau menurut gue tidak ada yang lebih logis kecuali meneruskan itu, karena sudah di tengah jalan. Di Barang ini tengah jalan, kayaknya ruas tol antara Palembang Jambi tengah jalan. Ruas tol Jambi Pekanbaru tengah jalan. Ya, tapi oke lah, tapi harus kan kedua orang ini punya karakter yang berbeda. Sementara Pak Prabowo sendiri kan memang dia dibesarkan oleh apa namanya? Oleh latar belakang militer. Ya, tapi tidak ada pilihan kecuali meneruskan apa yang dikerjakan. Karena tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kalau tidak diteruskan akan merugi kan? Ya sih. Terus, mau nggak mau terus. Nah, kalau meneruskan sebuah pekerjaan, berapa persen yang diteruskan? 50, 30, 70, apa 100%? Jadi blueprintnya ini sebetulnya
yang membuat blueprint pembangunan Indonesia ini ada ghostwriter. Ini ada ghostwriter. Nah, mengenai IKN. Nah, Mengenai IKN. Kapan kira-kira pusat kepemimpinan atau pusat apa disebutnya, pusat kebijakan gitu nanti akan benar-benar pindah 100% ke IKN? Menurut lu? ini kebetulan gimana ya? Ini Hendra agak sedikit ngablok, Ya, wadul-dudul. iyalah ini kan Wadul. artinya ini kan pendapat secara pribadi kan. Nggak pribadi juga. Oh, ada bisik-bisik juga lu dengar. Dia bukan hanya bisik-bisik. Pada satu ketika gue dapat kesempatan untuk menjadi bagian dari pendengar yang baik tentang kajian lingkungan hidup strategis dan kebudayaan. Menjadi dokumen dasar kajian lingkungan hidup strategis dan kebudayaan. Kalau tidak keliru, gue sempat bacakan. Oke. Kalau tidak salah, sempat juga mendengarkan paparan itu. Kalau tidak salah dan gue nggak selip lupa, Universitas Mula Warman pernah dipaparkan di dalam kampus. dalam kampus. Gue hanya bertugas waktu itu adalah mengantarkan tim untuk gue nyetir mobil, bawa mobil doang, supir lah. Datang bersama tim untuk mengkaji dua hal. Target kita dua target. Pertama adalah bagaimana profil kesenjangan penduduk setempat dengan imigran yang akan datang ke Kota Batu. Profilnya di mana? Antara pendatang, Oke, Pak. dengan orang asli. Dan yang kedua, bagaimana orang asli akan bereaksi dengan sejumlah uang yang akan datang. Investasi, Ya. peluang bisnis. Iya. Nah, pertemuan pertama itu kita lakukan di Teluk Balikpapan, di sebuah tempat dekat masjid untuk mendengarkan bagaimana pendapat beberapa tokoh masyarakat Pasir, tokoh muda, tentang kemungkinan yang akan terjadi kalau ada IKN. Sepanjang jalan di IKN, kita muter sampai masuk di wilayah IKN dan berakhir di Semboja. Itu ada beberapa titik sampling, kita sampling kuesioner, lisan, untuk mensampling profil penduduk setempat, kesenjangannya kayak apa. Yang kita dapatkan bahwa bagaimanapun juga masyarakat Kalimantan itu masyarakat arboreal. Maksudnya? Masyarakat hutan. Bukan masyarakat kosmopolit. Berbeda dengan Jawa ya. Beda dengan Jakarta. Jakarta Jakarta. memang dari awalnya sejak lahirnya dia sudah kosmopolit. Nah, jadi paparannya adalah akan ada masalah besar nih, gap antara pendatang dan orang asli. Persoalan yang menjadi mendasar bagaimana mempercepat, mengakselerasi kemajuan kapasiti yang dari di dalam dan meredam agresivitas pendatang. Oke. Ini butuh strategi nih. Kalau nggak bener strateginya, nanti akan terjadi kegagalan ibu kota. Bukan kegagalan fisik, tapi kegagalan sosial dan budaya. Sebegitunya dikaji. Itu kajian itu gitu. Ada kajian yang menarik kan? Ya, karena kan kalau dalam pandangan gua sebagai orang awam, pindah aja, apa susahnya gitu. Tapi ternyata tidak segampang dan semudah itu. Ada banyak kajian yang perlu diperdalam dan dibahas ya. Sebenarnya dokumen aslinya namanya KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Cuman dari pembicaraan yang mendalam, ternyata dikasih strip tuh kajiannya. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Budaya. Nah, elemen variabel budaya ini yang menurut kita itu butuh adjustment, butuh penyelarasan. Target finalnya waktu itu adalah memberikan rekomendasi tentang nama ibu kota baru. Sekarang udah ketok palu. Udah ketok palu, namanya apa?
Nusantara. Iya kan? Oh. Bahwa itu bukan yang sama sekali terpikir oleh kita. Iya sih. Nggak pernah, ya sih benar, kayaknya nggak terpikirkan bahkan oleh masyarakat Indonesia kebanyakan kan. Nah gitu. Kalau dari pendapat gue pribadi, ilmu tentang menamakan sebuah tempat namanya toponim. 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 Oh. Toponim itu adalah cara menamakan sebuah tempat didasarkan pada kaidah-kaidah kebahasaan tertentu. Kalau kita tanya orang Kalimantan Nusantara, Kalimantan nggak tahu Nusantara itu apa. Karena tidak hidup dalam pemikiran kehutanan. Nusantara itu kan kepulauan. Sedangkan masyarakat Kalimantan kan masyarakat arboreal yang hidupnya di hutan, yang lebih melihat terestrial, daratan ketimbang air. Bukan masyarakat marin. Bukan masyarakat pesisir, beda. Pesisirnya Kalimantan itu dihuni oleh suku-suku didominasi Bugis, Suku-suku pendatang, Bajo, ya itu suku-suku pendatang. Melayu. Sementara suku Dayak adanya di innerland, di bagian dalam daratan. Dan kalau ditanya Nusantara itu apa, kita tanya misalnya pada orang-orang Dayak tertentu, misalnya Kenyah, Bahau, Muak, Nggak paham, malah nggak ngerti. nggak ngerti. Ketidakmengertian ini akan menimbulkan problem kan? Dan ini ya jelas dong menimbulkan problem. Tapi dan ini tentu akan membuat perpindahan itu menjadi lebih lama. Bukan lebih lama. Ada kesungkanan dalam beradaptasi. Kalau grand design-nya adalah impian bagaimana mewujudkan Majapahit baru. Tapi konsepsi tentang Nusantara dan Majapahit ini atau wawasan Nusantara ini bagaimana konsepnya? Ya nggak tahu juga. Tapi bagaimana sikap daerah terhadap ini akan beragam. Bagaimana sikap pemerintah daerah Indonesia bagian barat menyikapi dia harus mengakui atau mendefinisikan definisi baru tentang kekuasaan. Kalau di Jakarta orang Palembang oke. Orang Riau fine. Orang Padang Jakarta fine. Orang Papua oke. Orang Sulawesi, orang Minahasa oke. Orang Kasar oke. Orang Denpasar. Karena memang dari dulu strukturalnya yang memang majemuk. Ya karena Jakarta pada awal pembentukannya semua ikut. Iya. Gitu. Ada kampung Bugis, kampung Jawa, kampung Ambon, kebun kosong, kebun kacang. Jakarta dibentuk oleh organik sekian berbagai banyak. Bermacam-macam organik. Ada organik Tionghoa, ada Cipinang itu Kapten Sai Pinang, Kapten Sai Panjang. Orang tidak tahu bahwa Cipinang itu salah satu Kapten Sai Panjang itu warga negaranya Thailand. Orang Thailand. Orang Siam. Dan di Jakarta peran Tionghoa penting. Karena terjadi peristiwa geger pecinan yang merambat sampai Solo waktu itu. Itu yang membentuk satu deretan sejarah Perang Jawa loh. Japa Allah. Oke, kita kembali ke Pak Prabowo. Yang nantinya akan memimpin ya. Menurut lu pribadi kira-kira bagaimana kepemimpinan beliau nanti? Gue sebagai warga negara, ketika Pak Jokowi menjadi warga negara, gue nggak suka dengan cara beberapa orang mendeskripsikan dia. Jelek atau tidak dia pemimpin tuh. Ya. Tuh. Gue sebagai warga negara harus konsisten. Ya. Seburuk apapun, my leader is my leader. Di pertanyaan bagaimana gue menyikapi Pak Prabowo, gue harus jadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah patuh terhadap pemimpinnya. Patuh terhadap keteladanan yang dia sepakat gue. Ini kan sikap spiritual begitu. Kita spiritual dibesarkan bukan sebagai anarki kan. Ya. Kita spiritual diajarkan cipta rasa karsa dan daya. Itu yang diperluas dan diperdalam. Kalau Pak Prabowo nanti ada ABC-nya, itu kita juga akan kritik. Ya.
Artinya bukan juga kita apa namanya tidak melihat itu sebagai suatu keburukan. Kalau memang misalkan apa namanya penglihatan kita buruk ya kita bisa mengkritisinya kan begitu. Pasti. Iya kan? Ya, tapi tidak dengan cara seperti kemarin. Ya, gua nggak sepakat juga. Gua tidak setuju sama sekali dengan Menyerang. cara yang gitu nggak. Ya, menyerang pribadi, kasar, Enggak, omongan. gitu. Kita bukan orang yang Gue tidak suka bagaimana generasi muda kita kok bisa-bisanya dididik seperti itu. Racun apa sih yang masuk ke kepala? Gak begitu bro, gitu kan. Lo boleh nggak suka, tapi caranya nggak gitu. Oke, dengan tanda kutip menurut terawangan lu nanti, apa yang akan terjadi dan sampai kapan kepemimpinan Pak Prabowo dengan umur yang sekian? Apakah sampai 5 tahun atau mungkin 10 tahun atau mungkin sebelum 5 tahun beliau udah? Kalau gue lihat bukan masalah kepemimpinan, gue melihat Indonesia akan membangun kebudayaan. Ada bentuk kebudayaan baru yang akan dididik oleh Pak Prabowo dan akan dikemas dengan baik oleh Pak Presiden. Jadi yang kemarin Gibran. Jadi balik. Jadi dari pembangunan infrastruktur kita akan marah pada pembangunan budaya. Kalau kemarin Pak Jokowi kuncinya dari infrastruktur. Ke depan terawangan gua pembangunannya pembangunan kemajuan dan militer akan lebih diam. Kalau dibilang latar belakang militer kok malah, berarti kita di sini kayaknya nggak begitu sepakat ya. Kalau gua malah di samping kebudayaan militer juga diperkuat. Justru kalau gue lihat malah militer menjadi bagian dari pembangunan budaya. Bukan militer ansih sebagai alat kekuasaan. Militer kan dikenali di dunia sebagai alat kekuasaan, sebagai alat empowerment, pertahanan, keamanan, ketertiban. Nah, gitu. Di zaman Pak Jokowi kita juga mengakui bahwa dengan kepemimpinan beliau prestise kita di mata dunia naik beratus-ratus atau berpuluh-puluh kali lipat. Artinya kita sudah tidak lagi dilirik sebelah mata oleh dunia. Bagaimana dengan kita nantinya Pak Prabowo? Ya gue harap sih sama. Paling tidak bukan sama itu kata yang gak bener. Harus lebih. Tidak bisa sama. Artinya kita akui juga bahwa Pak Jokowi sudah membuat suatu standar yang cukup. Standar ini agak sulit untuk bisa di overlap ya antara Marquez dan Rossi. Ya. Jadi kadang-kadang sirkuitnya kalau sirkuit yang ini Rossi yang menang, sirkuit yang ini kok Marquez dulu yang menang, kayak gitu. Analoginya kayak gitu. Apa yang lo harapkan nanti dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini? Kalau konsep kita pemajuan kebudayaan, maka negara kita akan luar biasa. Contoh yang sudah kita adopsi adalah sepak bola. Adanya pemain asing yang menjadi bagian daripada pemain sepak bola kita mencirikan itu tanda-tanda bunga asing. Tanda-tandanya bunga asmara. Indonesia akan menjadi destinasi koloni baru bagi banyak orang. Satu yang akan mengkoloni Indonesia adalah sisa-sisa pecahan perang Ukraina dan Rusia. Di Bali sekarang banyak orang-orang Rusia. Iya, Rusia. Banyak orang Rusia sekarang. Bahkan pebisnis besar sekarang didominasi oleh Rusia. Betul. Dan di olahraga banyak dari Eropa, dari Belanda. Indonesia akan mengalami perubahan kebudayaan besar. Dia akan mengalami kosmopolitan dan kolonialisme tipe baru yang tidak rusak, tapi prosesnya asimilasi. Kita akan lihat manusia menumbuhkan asimilasi. Indonesia baru, Indonesia yang lebih terbuka. Nggak bisa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan bagaimanakah sikap kanan dalam bidang ini? Menurut gua akan tersingkir secara pelan-pelan karena tapi kita serahkan kepada pemirsa. Betul, tapi ini kan secara pribadi ya, secara pribadi. Kenapa demikian? Karena yang gue lihat ini Gen Z dan Gen apa yang terbaru setelah Gen Z yang sekarang ini? Belum ada lah, gue lupa. Itu kan mengenai yang kiri dalam ini. Kayaknya mereka nggak ke situ deh arah pemikirannya. Kalau generasi yang paling baru kan anarki. Lebih anarki. Artinya mereka belum menentukan posisi, tapi dalam keadaan mereka adalah masa yang mengamankan pemikiran yang
Maka tergantung kepemimpinan bagaimana membawa yang mengambang. Jadi satu endapan yang berat mengendap di bawah dan kuat. Kalau Pak Prabowo cukup kuat keteladanannya dan cukup kuat leadership-nya, maka masa mengambang di permukaan ini akan mengendap bagi endapan yang turun dari permukaan ke dasar dan menjadi pondasi atau sedap kata politik banget. Tapi Pak Prabowo ini semakin kemarin semakin terbuka loh cara berpikir. Gua lihat ya. Ya, karena kalau ada kesempatan barangkali satu waktu kita akan amin. Kita kawan gitu. Pak Prabowo. Ya paling enggak kita diliriknya ya. Wah, ini kayaknya ada komunitas SI yang perlu. Kita komunitas SI kalau kita nggak ada Pak Prabowo, kita tidak punya agenda untuk mencalonkan siapapun, bahkan jadi camat pun enggak. Ya. Spiritual Indonesia tidak pernah mempunyai pikiran-pikiran politik praktis bahwa kita adalah platform untuk menjadikan seorang jadi lurah. Enggak. Jadi kades kagak. Iya. Atau jadi ketua RT enggak. Kita enggak ada di titik itu. Tapi kalau Pak Prabowo mendengarkan channel ini, Pak, tolong kami diundang. Kami akan ngomong banyak hal tentang kebudayaan. Kami ingin menyampaikan pikiran-pikiran kami secara spiritual tentang Indonesia yang kita katakan kemarin. Inklusif, terbuka, adaptatif, maju, kebudayaannya juga menjadi leader kebudayaan dunia. Kita akan sowan kepada Pak Prabowo, kita minta bukan sekedar anggaran tapi kebijakan yang berpihak pada pembangunan kebudayaan ketimbang sekedar kita. Ya. Nah, ini juga kita yang sering Mas Sujiwo Tejo ucapkan. Ya, jadi malah gue berharap begini kawan-kawan yang mendengarkan ini ya, kita mohonlah link kita ini di-share ke banyak tokoh nasional, ke banyak kanal lainnya supaya siapa tahu nanti didengar dan dilihat Pak Prabowo dan diundang. Kita mah nggak ada nyalonin jadi lurah juga kagak. Nggak sampai ke situ lah. Ya kita juga nggak bukan dengan tujuan ngintip anggaran negara, nggak ada ke sana gitu. Kita cukup puas. Ya, lo dagang itu, gue dagang asinan. Temen kita ada dagang kacang, ada dagang nasi jagung, dagang ini. Nggak ada pemikiran untuk dagang politik. Ya. Spiritual Indonesia adalah wilayah steril dari hal-hal seperti itu. Ini perlu pemirsa tahu persis. OSI adalah tempat yang sangat aman untuk berbicara politik karena kita tidak berpolitik praktis, tapi berpikir praktis dalam politik. Selain itu ada nggak saran untuk Pak Prabowo, presiden kita yang baru nanti? Saran saya kepada Pak Prabowo lebih banyak komunikasi dengan Pak Jokowi, Pak. Mengintensifkan komunikasi sebelum 2 hari lagi kan? 2 hari lagi lah. Iya, transisi ini mungkin saran saya ke Pak Prabowo makin banyak intensif ke Pak Jokowi untuk ngomong bagaimana meneruskan estafet ini supaya jangan terputus di tengah jalan agenda-agenda yang penting. Kemudian mensinkronisasi, tapi kami menunggu kita semua masyarakat Indonesia menunggu sebetulnya bukan presiden, menunggu susunan kabinet. Ya. Berapa persen sih kanan dalam, berapa persen kiri luar, kiri dalam, kanan luar, berapa? Terlepas dari ini semua, lu percaya nggak? Suatu ketika nanti kita akan menjadi mercusuar dunia. Ya kalau mercusuar sih secara pribadi semua negara bilang begitu. Ya. Nah kalau gue tidak penting lagi mercusuar. Kita menjadi bagian dari dunia, kita mewariskan sesuatu untuk dunia. Jadi paradigmanya bukan mercusuar. Ini adalah saat bahwa Indonesia bisa mewariskan sesuatu kepada dunia. Jadi kenangan dunia, memory of the world. Nah, kita bukan lagi menjadi sebuah mercusuar yang punya power dan kita berkuasa karena kekuasaan. Kita berkuasa karena kita disayangi dunia. Kita berkuasa karena kita dicintai oleh semua umat manusia. Kita disayang karena perilaku kita penuh dengan cipta rasa karsa. Kita menjadi bagian dari dunia dan dunia menjadi bagian kita karena kita tidak pernah terpisahkan. Mercusuar itu sesuatu yang utopian. Nah, kalau yang ini namanya Elysium. Surga bahkan bagi seorang yang sangat-sangat pendosa. Surga bagi seorang yang sangat-sangat elit. Indonesia adalah surga buat semua orang. Nah, inilah Indonesia. Tapi yang kita nanti bukan sekarang di 2000. Amin. Tapi ngomong-ngomong udah berapa lama? Itu ada 30 menit, 1 jam? 45 menit udah cukup lah kira-kira. Jadi sekali lagi kita berharap ya mudah-mudahan Pak Prabowo dengarkan kami. Salam Indonesia yang inklusif.